Yang plagiat siapa? Plagiator itu dengar. Kau menceritakan yang Lukas 1 nomor 30. Oke, kita buka surah Maryam ya. Satu orang malaikat. Kita buka surah Maryam. Ya. Kita buka surah Maryam. Oke. Kita buka surah Maryam. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 600 tahun kemudian. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Di ayat berapa surah Maryam? Di ayat berapa surah Maryam? Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini, Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata theos di sana, nggak ada. Sedangkan Lukas ada kata theos. Original teksnya bertuliskan theos. Di mana theos berbunyi dalam Al-Quran? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah di Lukas 1 nomor 30, ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara. Baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo. Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo. Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah, ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya, tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punya aku. Dasar pemakan babi. Makanya kalau cebok, ini kebiasaan kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja bang. Ya, sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak itu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu. Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia?
Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan, Bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini Bang ya? Bisa ditawar-menawar gitu Bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan maha pengasih. Sama seperti Harusnya ketika... tidak bisa Bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan Coba Tuhan maha tahu. secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Ya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah ketika Tuhanmu mati, Bangkit. masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak. Apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidak tidur. Ah? Tuhan juga kami tidak tidur. Siapa bilang? Di dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhannya umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi. Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Begitu. Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus Kan punya Tuhan. berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa? Yang kami percaya Tuhan kami. Berarti Tuhan yang sesungguhnya ada berapa? Satu. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya, satu. Maksudnya apa? Apa? Bapa, Putra, Rakus, dan Roh Kudus. serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi nggak tidur, Tuhanmu tidur. Kami Sama percaya nggak? bahwa Putra dan Roh Kudus. Ya kau percaya putra itu anak hamba, bukan Tuhan. Ingat ya, saudara, ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis, Kami percaya Allah, Putra, dan Roh Kudus. iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen, Ada dalilnya mana, Bang? ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4, mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus tidak menyembah dirinya, sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu, yaitu Yesus, tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah, Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak. Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan saat itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada enggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada enggak iblis mengajarkan menyembah untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa enggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus. Tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma
pendahulu kalian itu tidak waspada kepada Yesus palsu, malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin. Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 22-23. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo, diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebenaran buat kita semua? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini, saudara. Sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia, tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus. Tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja, Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian. Dan kematian itu adalah satu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23.
Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam Nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Mas Umar, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Ayo. Kena Tujuan kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, Dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada nggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Nggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah? Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar ku luruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana?
Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang nyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan, lalu menyampaikan kepada umatnya. Sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Ayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak Dia sebelum menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat, tidak salah kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya, Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? kan kami kan orang Apa Kristen, kami? pengikut Ya. Kristus. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk seluruh percaya. Ya, Matius kami percaya. 15 nomor 24 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya enggak? Ya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba Percaya tersesat kan? yang itu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar. Kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek lu kiper. Berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli, ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan,
Pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib, itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih, berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib. Dikatakan, enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau, sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45. Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kristen mau Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu. Iblis mau. Saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati. Diambilnya, coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun. Dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci. Dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi. Disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus.
Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke. Jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke. Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Ma makna alaihi salam? Apa arti alaihi salam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar. Kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku.
bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Ya, Bang Zuma. Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa Oh, orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitab ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya Maria. Kan itu bahasa Dalam aja Islam ya. pun Oke, bertuhan. saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristus Bukan masalah bahasa sudah- saja, tapi masalahnya adalah Isa Al-Masih itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu, makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambil dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan Lalu- palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu Oh. penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris, hanya Kalau untuk kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? itu kita itu dibuat siapa? Itu apa Oh, yang yang- Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah Yahudi, Yahudi Al-Quran punya tidak. Talmud, Yahudi yang Al-Quran punya tidak. Talmud. Kamu Muslim. Lukas kamu bukan harus- punya harus- Yahudi, Sekarang Markus Islam bukan aku punya tidak. Yahudi, Islam- Matius Islam bukan aku- punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya dong. Talmud, Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui Al-Quran tidak mengakuinya. kenapa kau katakan kitabnya orang Yahudi sampah sementara Yahudi yang punya kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, Ustaz. sekarang Nabi, perjanjian baru Kalau dibuat oleh Al-Quran siapa? sendiri, Al-Quran tidak Sekarang berbicara tentang kedudukan Talmud. Yang dikeluarkan cuma Taurat, kedudukan Taurat, daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh Muslim, kamu harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab Jangan perjanjian mengakui baru kitab apa? yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Bisa nggak Nah, sih sekarang yang kau sebut Injil Nggak itu ada. yang mana? Gantian Bang. Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Kamu sekarang Yang ini, mana kamu- yang kau sebut Al-Quran- Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang mana yang kau sebut Sekarang Injil? kau- Oke, Al-Quran kalau menyebut kalau Injil. saya- Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya itu Tentang dari Yesus. Talu. Itulah. Berarti makanya itulah Injil. salah satu kesalahan. Hei, saudara, berarti Salah satu Al-Quran kesalahan tidak berbicara Al-Quran. tentang kitabmu. Jangan mute dong. Salah satu kesalahan Al-Quran. Ah, jangan ngomongin. Gua kita Kurangi nggak makan berani kok. pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja Bang. Mana ada? Gak boleh. Gak boleh. Di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sangga, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks, ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Ya, Isa. tadi kan Yesus, ya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu Bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu Dalam berita Kristus dari ini langit. beda Bang.
Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak-menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyyah. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8? Oh, dilihat. Oh, berarti Lukas sudah dewasa, Yesus masih bayi, gitu. Nggak mungkin, bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Tidak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Waskur fil kitab Maryam idzin tabatat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati kalbu, pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo.
Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan, mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat, tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan, maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan. Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maryam kemudian memasang tabir melindungi, lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu. Karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zuqya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak, maka Tuhan berubah menjadi 3. Gak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible, enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak. Maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad. 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3.
Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, tidak berlaku lagi itu bang. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum. Belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya. Kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Ya bang, ini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir. Benar apa enggak bang? Kalau Nabi Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang teman-teman yang ada di Makassar bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini, Bang. Tapi Sihirnya kalau itu ada benar Tuhan apa enggak, mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Samannya Yesus yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar. Dia orang-orang iri kok. Ya, Loh, ini menurut Nabi abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak, Nggak percaya sihir? tidak percaya. Lalu zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja bang, jangan zaman dulu. Zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya. Makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah kalau Itu, bang. Penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada.
Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Macolo saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat. Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mati balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia, Bang. Lalu? Berarti mati sebenarnya. Lalu Setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang, seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali. Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung? Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah, Bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya, benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu? Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa. Oh, berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh, itu bagus. Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa, Yesus itu sendiri. Hah? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapa itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah Bang lah, makasih Bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhan. Naik bisa belum.
Bang Andi. Waktu aja, bumbung waktu. Pusing sama itu Oten-Oten tuh. Iya, iya, iya. Data habis. Tolong kasih teh sapi dulu yang baru naik itu. Kau ini anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih, bro? Kopi apa teh sapi? Ya, udah turun. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Tanya lagi satu kali lagi tadi kayak tadi Bang Hendi. Ayo Bang Hendi. Turun lagi. Aduh. Bang Hendi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba Oh, yang saat ini yang baru naik silakan nih. Wih, Pensuki. Pensiun Maki. Ya, pensiun Maki sama Andre. Silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah tekan bang, salah tekan. Salah dari Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, kejam banget itu orang main turunin aja. Ini siapa nih orang ini bikin naik turun orang naik turun nggak capek. Ini kayaknya ada host tersembunyi nih. Jadi lagi teman-teman di bawah kita kan lagi diskusi di sini. Gitu. Kenapa KTP lu promosi di sini? Sadat di mana gitu? Kita juga punya HP 5 di sini memantau, santai aja. Nggak usah dipromo. Biarlah dia Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Al-KTP itu kemarin nangis-nangis ke Komar Ladies. Nyesal. Enggak ada yang nanya. Saya nggak nanya lu. Orang nggak nanya kenapa lagi lu. Ini rekam aja. Jadi besok nangis lagi si Al-KTP itu Komar Ladies nyesal aku bah. Nokoh semua ajarannya itu katanya nanti itu. Lu kayak dukun aja lu bisa prediksi orang. Andy, sejarah selalu berulang. Ya itu dari tahun lu. Aku lihat kalian promosikan biawak, kalian promosikan pula kan itunya itu. Kami ketawa liatnya, ini biawak dipromosiin. Ayo diskusi lah. Ya kalau dia sadat ya sadat aja lah, nggak apa-apa lah. Artinya gini, dia udah pernah mengkhianati dan akan tetap mengkhianatinya anak-anak itu. Ya biarin aja, kenapa kamu yang sibuk? Maksudku gini, kadang kalian promosikan yang gak layak promosi itunya. Siapa yang promosi? Isuk PI. Ya saya nggak pernah promosi kok. Ya, kau pun ikut juga nyakau banyak kali gayamu. Ini ngomong apa sih? Kami ketawa lihat kalian promosikan si Ya Al-KTP. ketawa aja gitu loh. Saya yang larang ketawa siapa? Nanti sahadat dia di Komal Juma aja nanti, Pak. Baru nyesal lagi, nangis lagi di Komal Elis dia dapat koin lagi. Biawak. Baguslah kalau ada yang ngasih koin, kan berarti ada orang punya duit daripada kau ngasih enggak dapat enggak. Maksudku Kan nasib lu yang begini, dapat enggak ngasih enggak. Kalau yang mau Tapi promosi ngomongnya, apa, Hendy, kalau komal-komal yang baik itu promosikan yang benar-benar aja. Kalau emang masuk Islam. ini daripada kau gini loh bro, dapat enggak ngasih enggak, tapi ngoceh aja gitu. Gini, ada bahasa Medan bilang kayak gini, lagu lama mudah kuncinya katanya. Ya itu dari lu lah. Jadi lagu kalian ini lagu Serang Bulan. Lagu lama lu udah berulang, artinya Jadi apa? lagu lama mudah kuncinya, lagu Kus Plus kalian Mbak. Ya gue balikin kata-kata lu gitu loh. Ya. Kalau dia Orang kalau dia lama begitu ya itu gambaran Kristen.
Gambaran orang Kristen dia kalau begitu lagi berarti penipu. Kalau dia gitu lagi ya. Dia kan Kristen, kalau dia gitu lagi berarti gambaran Kristen begitu, suka nipu. Kau sendiri yang tertawai. Itulah ajaranmu. Suka nipu-nipu kalau memang seperti yang kau bilang. Lagu lama, artinya apa? Ada orang lama dihidupkan menjadi orang baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya Bunda. Supaya dia hidup baru. Itu Bunda. Itu maksudnya itu pepatahnya tuh. Jadi dia hidup baru. Ketawa-ketawa. Dia hidup baru Bunda. Dia bangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Bunda, itu ada kopi putih coba. Emang ada kopi putih Bunda coba. Roma 14:9 itu kan Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa segala macam itu tidak ada Tuhan nyoten. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu ya. Begini Hendy, kata Bunda tadi hampir Ya, benar. ajarannya. Hampir benar kok Bunda. Begini, tanpa kebangkitan sia-sia kematian itu, nggak ada gunanya. Ku lempar ke tong sampah Alkitab itu, nggak ada guna itu semua. Tanpa kebangkitan. Gunanya apa? Nggak ada guna. Jadi semua ini cerita kalau kekristenan ini ya. Inilah intinya, biar kalian tahu aja. Kita buka-buka bayar aja. Kalau memang Yesus itu mati dan mati terus di kuburan terus dan tidak bangkit, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini, ku bakar. Gunanya dibangkitkan apa? Artinya begini, Saya tanya loh, gunanya dibangkitkan apa? Kebangkitan Yesus adalah sulung bagi kebangkitan kami dan di mana tertulis begitu? Nggak ada. Oh, makanya belajar anak muda. Nah, tertulis di mana? Ajarin saya. Tertulis di mana menjadi sulung? Jadi bayangkan kata-kata. Kau banyak ngomong doang, kau nggak punya data. Nah, kalau saya punya data, tadi benar udah baca. Gunanya dia bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, kau udah tahu mana supaya dia menjadi sulung? Di mana tertulis itu? Kau ini cuma ngarang-ngarang. Gunanya Yesus itu bangkit dari kubur, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu gunanya. Nggak ngerti kok Hendy. Kau jangan. Nah, coba kau pakai data di mana Yesus bangkit supaya menjadi sulung. Di mana tertulis? Itu bangkit. Dia adalah sulung dari semua kebangkitan. Tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Kau tanya aku kok mute. Ya tertulis di mana itu? Menjadi sulung. Apologet. Kapir. Acing. Ini data tertulis gunanya Yesus mati itu pertama menebus dosa. Gunanya mati loh itu. Satu. Kemudian gunanya ia dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Itu tertulis. Nah, terus dia bilang tadi supaya menjadi sulung, itu tertulis di mana? Kau ini kayak jual mana kotoran babi gitu loh. Diskusi itu pakai data. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Nah, siapa tokohnya yang membuat demikian? Ya Paulus. Kerjasama dengan Lukas. Kisah 2 nomor 32. Theos yang menjadikan Tuhan dan Kristus Yesus itu setelah dia mati dibangkitkan. Itu lo jelas lo datanya. Kenapa ini Kristen kalau diskusi nggak mau pakai datanya, malu apa ya? Malah dia karang-karang sendiri. Gunanya dia bangkit supaya menjadi sulung. Saya nggak pernah membaca itu di Bible, nggak ada loh itu. Jadi mereka ini sebenarnya ini orang pembohong kelas kakap. Ngomong aja nggak ada datanya. Pemakan kutu. Makanya otaknya kerdil.
Jadi ini sebenarnya udah lama ya kita diskusikan ini. Ada dua Mesias gitu ya. Mesias asli berkata, waspadalah dan jangan percaya apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, termasuk di gurun dan di bilik. Jangan kau percaya, kata Mesias asli. Ada orang ketemu, percaya dia dengan 13 kitabnya, percaya semua. Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Itu satu. Jadi mereka sebenarnya ini yang dia percayai omongan Yesus atau pendapat Paulus. Nah, menurut analisa dan kenyataan sesuai dengan fakta, dia tidak percaya Yesus tapi percaya Paulus. Dan Yesus manakah sebenarnya yang dijadikan atau dituhankan oleh mereka, atau yang dijadikan Tuhan oleh Paulus? Bukan Yesus anaknya Maria, tapi Yesus yang terkutuk ini adalah yang pemakan suap, pengkhianat. Karena menurut Ulangan 21:22 yang dikutuk oleh Elohim adalah pengkhianat, bukan anak Maria. Anak Maria tidak memenuhi kriteria satu titik pun untuk disalib. Banyak sekali kita bisa pelajari, termasuk bagaimana Yesus semalaman di Bukit Getsemani. Ngapain di sana? Karena dia udah tahu akan ditangkap, dia berdoa semalaman. Apa isi doanya? Dia minta diselamatkan dari cawan. Dan diperjelas oleh Ibrani 5:7. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi Yesus anak Maria yang soleh ini doanya didengarkan. Apa isi doanya? Minta menyerahkan segala hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi yang disalib adalah orang yang fasik, pemakan suap. Inilah yang dibuatkan, dibangkitkan, keluar dari kubur menjadi Tuhan oleh Paulus. Jelas datanya itu. Jadi kena prank kalian ini, terutama ya teman-teman di sini yang tadi. Anda kena prank kalau anaknya Maria itu Tuhan, bukan. Yang menjadi Tuhan Anda adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib itu, bukan anak Maria. Karena anaknya Maria adalah orang soleh, orang mulia. Begitu. Ini topik memang agak sedikit membuat para pendeta kewalahan menjelaskan kepada jemaatnya. Kok bisa ada dua Yesus ya? Ya sederhana saja, pakai akalmu. Berdasarkan perintah Tuhan di Ulangan itu 23:7 kalau nggak salah itu, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Jadi tidak bisa itu anaknya Maria dibunuh. Dan banyak keterangan-keterangan di sana. Ya secara akal saja deh. Ya akal sehat. Banyak kok kita tanya teman-teman. Yesus mulia nggak? Mulia. Yesus orang soleh nggak? Orang soleh. Yesus punya dosa nggak? Enggak gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Orang soleh? Tidak boleh. Yang mati di tiang salib? Yesus. Nah ini barusan dia ngomong tidak boleh, tapi dia bilang boleh. Nah, inilah doktrin yang melekat di sini yang sulit untuk kita luruskan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Jadi di titik-titik sentral orang yang berakal itu ada satu konsep ketuhanan dan penyaliban. Orang kalau udah sadar begini pakai akal, ya saya rasa segera tinggalkanlah itu. Supaya hidupmu lebih mudah, akalmu lebih bersih, dan argumentasimu lebih masuk akal. Tapi kalau Anda masih berkutat di situ, ya kamu akan menjawab muter-muter, menjadi bahan apa? Lelucon jadinya. Jadi ada dua titik sentral teman-teman yang ingin pemula untuk diskusi lintas agama ya. Konsep ketuhanan sama penyaliban. Anda bahas di sana. Di sini pasti muter-muter pendetanya. Karena ajaran para nabi itu yang bersumber dari langit ya, tidak ada penebusan dosa pakai darah manusia. Nggak ada. Semua para nabi itu
di sana itu disarankan menyembelih hewan. Nah, ajaran dari manakah ini? Ada darah manusia dan dagingnya itu dijadikan sebagai penebus dosa. Nah, Jadi kalau darah Nabi Muhammad diminum gimana itu? Nggak ada urusan darahnya. Kenapa emang? Di mana darahnya Nabi? Nggak ada darahnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan kok. Mau saya putar. Darahnya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yang kau makan yang kau minum tiap hari itu, yang kau minum tiap hari itu, ya darahnya ya Tuhanmu kan. Perjamuan kudus, minum anggur darah Tuhan, makan roti ya daging Tuhan kan. Kalau kamu sudah blow on, nggak bisa kau nyari deru di sini, nggak bisa. Kamu akan menjadi bahan tertawaan. Kalau kebodohanmu, kebotolanmu, ya kepaganismemu itu kamu mau masukkan di area muslim, nggak laku. Buktinya ajaran-ajaran pendetamu teriak tiap hari di gereja, bahkan sampai ke jalan, ke pasar. Populasinya tinggal berapa persen? Karena akal nggak bisa menangkap ajaran itu. Akal manusia yang sehat tidak bisa menangkap konsepmu itu. Akal manusia yang sehat tidak akan pernah bisa dicerna dengan adanya tumbal darah manusia menebus dosa. Kecuali doktrin. Makanya seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ya, termasuk mindset orang berpikir itu lihat aja di luar negeri, gereja udah pada mulai kosong, dijual-jualin gitu. Isinya tinggal nenek-nenek, kakek-kakek kok. Anak-anak muda ngapain ke gereja weekend? Mending ke pantai, mending ke sirkuit, mending GM, atau mending pacaran, mending main bola, dan seterusnya. Ngapain? Karena mereka merasa, oh ternyata kita ke gereja, pertama nggak ada perintah, kedua ngapain? Itu fakta loh itu. Fakta. Ada pernah pendeta berkata 2040, waduh, bisa punah itu. Jerman, Inggris, Roma deh, Yunani deh, Italia deh misalnya di sana. Kan pusatnya dari sana. Buktinya kan bahasa Bible kan bahasa Yunani koina. Gitu ya, Greek koina. Gimana di sana perkembangannya? Ya. Enggak laris juga. Selamat malam Handi. Ya, malam. Saya jujur ya mendengar statement kamu, narasi kamu menandakan kamu tidak memahami kitab dengan baik dan kamu membuat narasi gitu. Emang lu paham Bible? Hah? Lu paham Bible? Biarin dulu dia berstatement. Contoh Ibrani 5 ayat 7. Itu doa, terus doanya dikabulkan. Iya. Nanya Bang Handi, makna ayat itu memang bukan berarti dia tidak tersalib. Dia justru mengalami kematian dan lolos dari kematian. Itu doa yang didengarkan. Gimana sih? Kemudian dengar satu dulu, Ibrani 5:7 dulu, jangan kemudian dulu. Coba baca baik-baik. Diam dulu, baca baik-baik coba. Kemudian bentar. Baca baik-baik dulu Ibrani 5:7, jangan kemudian dulu. Baca baik-baik dulu, kita bahas itu dulu. Musalah lagi mati terkutuk. Jadi baca dulu Ibrani 5 nomor 7, jangan pindah-pindah dulu. Dia mengambil kutuk karena kita. Ya, pindah-pindah kan. Ibrani 5 nomor 7 dulu selesaiin, baru pindah ke Galatia 3:13 satu-satu. Hanya di dalam kesalehannya dia berdoa dan doanya didengarkan. Artinya Yesus itu dengerin dulu. Ibrani 5:7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Ibrani 5 nomor 7. Jawab. Macet. Jawab. Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jadi jangan kamu menerjemahkan hurufiah menurut akal kamu yang sendiri. Terus mau ngapain? Dengar. Saya ulang dulu ya. Dengerin, baca ini, dengerin. Jangan penipu di sini. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Mana penipu kamu Handi sama sekian santang udah dengan saya kejang-kejang terus ban saya menipu. Kamu yang ngejedog.
di ku aing teh diburak ku aing lunak sia. Justru di Ibrani 5 nomor 7 itu karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya Yesus orang soleh ini doanya didengarkan, tidak mati di tiang salib. Kenapa kau berlawan datamu? Ngapain dia di Bukit Getsemani semalaman sampai muridnya ketiduran, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa semalaman di sana sampai dia keringatnya seperti darah jatuh ke tanah. Doanya apa? Andaikan cawan ini berlalu dariku, andaikan salib ini, andaikan penyiksaan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Jadi dia serahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Dengan demikian doanya didengarkan, bukan dia yang disalib. Berdasarkan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Yesus tidak berdosa. Yesus seorang soleh. Yesus seorang mulia. Jadi bukan dia yang disalib, disayangi oleh Tuhannya. Bukankah dia di Yohanes 3:16? Berkah kasihnya, dia dikaruniai, dia dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa kau ingin menyalibnya kawan? Apa salahnya dia? Tapi memang di Bible itu ada yang disalib terkutuk sebagaimana Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah anaknya Maria yang terkutuk di tiang salib? Bukan. Tapi ada orang yang terkutuk di tiang salib, mati dia, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang terkutuk bangkit dari kubur itu, bukan anak Maria. Berdasarkan data. Masih mau datang besok? Diskusi begitu pakai data, jangan dilawan datanya. Jadi musuh kalian itu adalah bukan kami, musuh kalian itu adalah Bible itu sendiri. Bagaimana Kang perkembangan di sana? Aman? Terkendali 86? Kang? Gimana Bang Aang? Udah nyampe? Udah, ini lagi setting saya. Sambil setting nggak apa-apa. Ini ada The John sama Immanuel. Immanuel ini orang nggak benar dia. Oh, Immanuel nggak benar. Makanya lu jangan nuhanin anak orang, Immanuel. Anak orang lu tuhanin ngehe. Yan Santang. Aku ngomong apa adanya. Ini Pak. Nggak kau jawab dulu tadi itu di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus mati menjadi sulung? Tenang. Jawab dulu, di mana Yesus mati bangkit menjadi sulung? Tertulis di mana? Waalaikumsalam. Pak John. Pak John lagi bikin kopi. Pak John Muslim, Pak John? Ya, saya dari Aceh. Ya? Saya dari Aceh. Oh, Masya Allah. Silakan Aki. Ada yang mau disampaikan? Saya mau bilang bahwa kadang-kadang kesannya kalau saya nonton, saya sering nonton. Ini maaf, secara tak ubahnya kita lihat, saya memelihara kerbau. Kerbau saya itu saya bawa, saya suruh cium batang kayu itu 7 hari. Dia tetap dicium itu. Besok-besok saya pukul jangan cium, tetap dia cium kayu itu. Itulah kaidahnya. Ayo host, jangan pakai kasih turun host, kita diskusi baik-baik. Ya udah, makanya dengarkan ya, kasih turun. Sini Kang, dengerin. Jadi kalau orang sudah di hatinya susah. Bang John, bentar Bang John. Jadi begini lagi, tadi Ibrani 5 nomor 7 kita bahas dulu. Ya, kok pertanyaan saya Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Udahlah, kita bahas Al-Quran lah dulu. Alkitab aja. Alkitab itu Al-Quran ya. Aduh. Ya, Ibrani, dengerin dulu pertanyaannya. Diganggu pula tadi temanmu. Ibrani 5 nomor 7 itu,
Yesus diselamatkan dari maut, A diselamatkan, B tidak. Jawab. Macet. Macet lah kau. Lawan tuh data. Kau yang macet. Dia jawab. Diselamatkan dari maut, bukan dari penyaliban. Berarti nggak disalib. Buat apa? Diselamatkan dari maut. Maut itu, dengerin dulu. Dengerin. Maut itu apa? Jangan gitu dulu. Maut itu apa? Kematian. Diselamatkan dari kematian Yesus atau tidak? Nah, dia bangkit. Dia akan bangkit dulu. Dia mengalami. Pertanyaannya, Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak? Jawab. Kan takut itu kalau di mute. Yesus itu diselamatkan dari kematian atau tidak? Dengar kamu dengar dengan baik. Diselamatkan dari maut, dari kematian. Makanya dia bangkit, bukan dari penyaliban. Berarti nggak mati dong. Dia turun ke lembah orang mati dan kacau, ini dasar orang gila. Kemudian sebentar. Orang gila kau. Penipu kamu. Yesus itu kalau diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kematian, dia nggak mati. Lalu bilang kutuk untuk Yesus. Dia mengambil kutuk karena kita. Kamu ini gimana? Mulutmu tuh sadis amat ya, gitu. Ya udah, pindah lagi. Yang terkutuk siapa? Kalau Yesus menghandi teman Muslimku semua. Ya jawab dulu. Yang terkutuk siapa? Yesus itu sangat dimuliakan. Saya tanya baik-baik, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang terkutuk siapa? Jawab. Dia dengan kita, umatnya. Siapa yang terkutuk? Saya tanya tujuan kutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Jangan di mute. Ini kalah kalau di mute takut. Iya, siapa yang terkutuk? Dia menjadi terkutuk karena kita. Siapa nama orang itu yang terkutuk? Sebutkan namanya siapa? Nih, Ibu Mita, udah saya jambak, kamu naik. Siapa yang terkutuk? Ayo, mari kita diskusi. Kamu baca dengan baik. Siapa yang terkutuk di tiang salib? Mengambil kutuk karena kita. Makanya siapa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang itu? Itu Taurat yang mengindikasikan bahwa siapapun yang tergantung di kayu. Siapa nama orang yang terkutuk pada kayu salib di Galatia itu? Kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesus. Siapa orang itu? Kian Santang, kalian berdua ini bagaimana, friend? Ini gimana? Diam dari tadi. Lu nyalahin gua, aing sih dikirukan banget belum. Udah lah, lu aja lawan dia, nggak ngerti bahasa Indonesia. Bentar. Penolakan penyaliban cuma satu ayat di Quran. Kalian mau lawan saksi mata yang puluhan ribuan itu? Ya udah. Itu siapa yang terkutuk, head? Siapa yang terkutuk? Oke. Yang mati di kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesusnya. Dia menjadi berarti yang menebus dosa waris kalian bukan Yesus, karena yang menebus dosa waris kalian adalah Kristus yang terkutuk. Dosa waris dalam pemahaman kalian itu sangat salah. Mana ada dosa salah? Nggak ada dosa waris. Kamu waris, aing daek siap head, belagu. Kalian salah mengartikan. Tidak kalian, Bible yang salah mengartikan.